Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang fenomena kuantum. Apa itu fisika kuantum? Kuantum berasal dari bahasa Latin quantum yang mengacu pada unit diskrit, materi dan energi yang diprediksi dan diamati dalam fisika kuantum. Fisika kuantum adalah studi tentang perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, dan tingkat mikroskopis hingga yang lebih kecil lagi. Dalam penelitian fisika kuantum, peneliti tidak dapat melihat objek yang teliti. Peneliti hanya merasakan objek melalui ukuran-ukuran tertentu yang terdeteksi. Fisika kuantum lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan fisika klasik. Karena itulah fisika kuantum tidak dipelajari di sekolah-sekolah karena lebih berfokus pada konsep dan perumusan matematis. Teori fisika kuantum. Munculnya teori kuantum akibat adanya fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan gagasan fisika klasik. Berikut ini merupakan teori dari para ahli tentang fisika kuantum, yaitu yang pertama, seluruh benda yang berada di alam semesta merupakan molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom. Seluruh benda yang dapat terlihat merupakan energi yang bergetar. Fenomena tersebut menyebabkan benda-benda seolah-olah nyata, padahal sebenarnya tidak. Yang kedua, benda yang berada di dalam semesta berasal dari ruang hampa, berupa energi yang tampak dan bergetar. Yang ketiga, ilmuwan fisika kuantum menyebutkan bahwa realitas yang nyata adalah ilusi semata. Yang keempat, ilmuwan fisika kuantum membuktikan bahwa suatu benda dapat berada pada dua dimensi yang berbeda dalam waktu yang sama. Yang kelima, ketika roh menguasai tubuh secara sempurna, maka dalam diri tersebut berlaku hukum fisika kuantum. Yang keenam, teori biocentrisme mengatakan bahwa tubuh bisa mati namun kesadaran akan abadi. Artinya kematian kesadaran sama sekali tidak ada. Rumus fisika kuantum. Berdasarkan penemuan dari Max Planck, diketahui bahwa tiap elemen energi atau E berbanding lurus dengan frekuensinya. Secara matematis, rumus yang digunakan yaitu E sama dengan Hv. Keterangannya, E sama dengan energi atau J, H sama dengan konstanta Planck atau 6626 kali 10 kurang 34 Js. V sama dengan frekuensi radiasi atau S sama dengan H-1. Rumus yang kedua berdasarkan penemuan efek fotolistik oleh Albert Einstein menjelaskan jika cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya. Hal ini berarti jika frekuensi tinggi maka setiap foton memiliki energi yang tinggi juga, sehingga mampu melepaskan elektron. Hal tersebut menyebabkan arus meningkat yang secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan Hv atau E sama dengan C per lambda. Keterangan, E sama dengan energi atau J. H sama dengan konstanta Planck atau 6626 kali 10 kurang 34. V sama dengan frekuensi radiasi atau S-1. C sama dengan kecepatan cahaya dalam vakum atau 3 kali 108 mili per second. Lambda sama dengan panjang gelombang atau M. Rumus yang ketiga, nilai beda potensial tergantung dari intensitas cahaya yang diberikan, sehingga energi kinetik maksimum dari efek fotolistik dapat dituliskan sebagai berikut. E max sama dengan E kali V0. Keterangan, E sama dengan muatan elektron atau C. V0 sama dengan potensial henti atau volt. Sedangkan hubungan antara energi foton, fungsi kerja, dan energi fotolistik bisa dituliskan sebagai berikut. EK sama dengan E kurang W. EK sama dengan H kali F kurang H kali F0. Keterangan, E sama dengan energi foton atau J. F sama dengan frekuensi foton atau Hz. V0 sama dengan F0 sama dengan frekuensi ambang atau Hz. EK sama dengan energi kinetik elektron atau J. W sama dengan energi ambang elektron atau fungsi kerja atau J.
Contoh soal fisika kuantum. Tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6600 angstrom jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 108 mili per second dan tetapan Planck adalah 6,6 kali 10 kurang 34 J/s. Pembahasan. E sama dengan H dalam kurung C per lambda. E sama dengan 6,6 kali 10 kurang 4 dalam kurung 3 kali 108 per 6600 kali 10 kurang 10 sama dengan 3 kali 10 kurang 19 Joule. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.